Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu ma qad bada'na min qiraati mulakhas qawaidil lughah al-arabiyyah wa nahnu al-an fi safa al-akhirah fil kalami anil badal, di halaman 56. Baik. Rabi'an al-badalu, pembahasan seputar al-badal. Nah, badal merupakan satu dari 4 tawabi'. Apa itu tawabi'? Tawabi itu adalah posisi sebuah kata, ya. Jika ia dikatakan sebuah tawabi, maka ia menempati posisi di mana ia akan mengikuti i'rab dari kata sebelumnya. Tawabi adalah posisi kata yang mengikuti i'rab dari kata sebelumnya. Nah, artinya dia bisa masuk ke marfu'at, bisa masuk ke mansubat, bisa masuk juga ke majrurat. Kalau fa'il itu kan dia pasti marfu, ya. Nggak mungkin fa'il itu mansub, nggak mungkin juga fa'il itu majrur. Nah, kalau yang disebut dengan tawabi ini, dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa majrur. Nah, jadi dia kayak bunglon dia, mau taruh di mana aja bisa. Ya, taruh di tempat yang marfu, dia akan ikut marfu. Taruh di tempat yang mansub, dia akan ikut mansub. Ya, inilah yang disebut dengan tawabi. Dan tawabi itu jumlahnya ada 4. Yang pertama sifat, ya, kemudian yang kedua apa? Ya, na'at itu sifat. Ya, kemudian yang kedua taukid, kemudian yang ketiga atof namanya. Kemudian sekarang yang keempat al-badal. Nah, selesai kita dari pembahasan badal ini, baru kemudian nanti kita masuk ke pembahasan al-mansubat. Baik. Kita mulai dari ta'riful badal. Al-badalu tabi'un. Dia adalah salah satu dari tawabi'. Ya dulu ala nafsil matbu'i au juz'in minhu. Kalau sifah fungsinya untuk menunjukkan keterangan tambahan dari sebuah kata. Ya, Muhammad tinggi. Tinggi ini kata sifat. Ya. Kalau taukid fungsinya untuk mempertegas. Kalau ataf fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya yang pertama, yang kedua mengikuti yang pertama. Ya. Kalau badal itu fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwasanya yang kedua sama dengan yang pertama. Badal artinya pengganti. Huwa. Badal artinya pengganti. Kalau antum ganti sholat, pasti penggantinya adalah sholat juga. Nggak mungkin sholat diganti dengan zakat. Beda jenis. Paham maksudnya? Nah, maka badal itu adalah tabi'. Yadullu ala nafsil matbu' au juz'in minhu. Salah satu dari 4 tawabi yang menunjukkan akan nafsil matbu'. Ya, matbu' yang sama. Matbu' itu artinya kata sebelumnya. Ya, mubdalnya. Nafsi artinya sama. Au juz'in minhu, atau bagian darinya. Misalkan kita katakan sekarang, ya, Damanik santri. Ya, atau kita katakan santri Damanik. Ya, santri adalah Damanik adalah santri. Ya kan? Berarti ya, kata Damanik di sini adalah badal dari kata santri. Paham maksudnya? Sama kayak di hadis innamal amalu binniyat, itu di awalnya untuk katakan an amiril mukminin Abi Hafsin Umar. Amirul mukminin. Siapa Amirul mukminin? Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umar. Nah, itu badal semua namanya. Nah, jadi badal itu adalah ya, kata yang maknanya sama, ya, dan dia disebutkan di situ untuk memperjelas saja. Kalau kita katakan an amiril mukminin saja, oh mungkin antum berpikir Abu Bakar, Utsman atau Ali, gitu ya. Ya, kalau kita katakan Abu Hafsin saja, oh mungkin Abu Hafsin yang lain, begitu. Ya, makanya ketiga-tiganya disebutkan agar semakin jelas. Ya, di Mahat ini misalkan ada 3 orang namanya Ahmad, ya. Ya, tapi yang santri hanya 1. Ya, yang lainnya itu petugas kebersihan atau satpam. Ya, maka ketika kita mengatakan telah datang Ahmad, kalau sampai situ doang kan orang rancu nanti. Orang ambigu. Ahmad yang mana dimaksudkan dari yang 3 itu? Apakah Ahmad yang tukang bersih-bersih, Ahmad santri, atau Ahmad yang satpam? Gitu. Akhirnya, ya,
Ya, disebutkanlah telah datang santri Ahmad. Nah, di situ sudah jelas sekarang. Ya, terangkat sudah sekarang kerancuan itu. Baik. Au juz'in minhu atau bagian darinya, ya, bagian dari sesuatu tersebut, ya. Ya, bagian dari sesuatu misalkan saya membaca buku setengahnya. Ya, kata setengahnya ini adalah badal dari kata buku. Karena setengahnya buku juga adalah buku. Ya, nggak mungkin kan saya membaca buku setengahnya, tapi yang dimaksud setengahnya itu adalah setengah roti. Ya nggak mungkin kan? Ya, jadi kata setengah, sepertiga itu adalah badal dia. Ya, jadi kalau antum menemukan nanti di kitab misalkan saya makan roti sepertiga, ya sepertiganya. Nah, kata sepertiga ini berarti adalah badal dari kata roti itu. Taib. Kita ambil contoh di situ. Karramal khalifatu Harunur Rasyidu al ulama'a. Karrama itu memuliakan. Ya. Siapa yang memuliakan? Al khalifah. Siapa itu al khalifah? Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah, dia memuliakan para ulama. Nah, maka di sini Harun ar-Rasyid ini adalah badal dari kata al-khalifah. Nah, al-khalifah inilah yang disebut dengan matsbu di pengertian tadi. Ya, al-khalifah ini yang disebut dengan matsbu. Ya, coba antum lihat harokatnya di situ. Harunu. Ya, kenapa harunu dhamma? Karena mengikuti al-khalifah fatu. Seandainya kalimatnya dirubah menjadi ya, dorobatu al-khalifata misalkan. Ya, maka dia baca menjadi haruna gitu ya. Ya, itulah yang disebut dengan tawabi, ikuti dia. Baik. Maka Harun ar-Rasyid i'rabnya adalah badal marfu'. Kenapa dia marfu'? Karena matsbu'nya adalah marfu'. Siapa Harun ar-Rasyid? Al-Khalifah. Siapa Al-Khalifah? Harun ar-Rasyid. Huwa. Nah, ini namanya badal. Baik. Nah, maka i'rabnya nanti bagaimana? I'rabnya di situ dikatakan Harun ar-Rasyid badalil khalifah wa huwa marfu'un li'annahu badal lismin marfu'in. Dia marfu ya karena dia adalah badal untuk isim yang marfu yaitu al-khalifah. Nah, kemudian badal itu sendiri salah satu anwa. Yang dicontoh barusan itu satu dari 3 jenis badal. Kita mulai dari badal yang kita sebutkan barusan. Itu namanya badal mutabik. Yang barusan itu namanya badal mutabik. Ya. A sama dengan A. Ya, huwa itu namanya badal mutabik. Ya. Wa fihi yatatabaqul badalu wal mubdal minhu. Ya, harus ada kesesuaian antara badal dan mubdal minhunya. Ya, badal itu Harun ar-Rasyid, mubdal minhunya apa? Al-Khalifah. Matbu itu namanya al-mubdal minhu di sini. Nah, kalau antum bahas taukid, ini namanya taukid, ini namanya muakkad. Kalau antum bahas na'at, ini namanya na'at, ini namanya man'ud. Kalau antum bahas ataf, ini namanya ma'tuf, ya ini namanya ma'tufun alaih. Apa maksudnya? Kalau antum bahas idhofah, ini namanya mudhof, ini namanya mudhofun ilaih. Nah, kalau bahas badal, ini namanya badal, ini namanya mubdal minhu. Ya. Jadi kata al-khalifah itu namanya mubdal minhu. Kemudian Harun ar-Rasyid itu badalnya. Baik. Nah, maka contoh tadi Harun ar-Rasyid al-Khalifah itu adalah contoh untuk badal mutabik. Baik. Kemudian badal yang kedua ada namanya badal al-ba'd minal kull. Al-ba'd artinya sebagian. Ya. Sebagian dari keseluruhan. Badal untuk menunjukkan dia adalah sebagian dari keseluruhan. Ya, sebagian dari keseluruhan. Yang namanya sebagian itu bisa ya, misalkan bendanya ada 10. Ya, berarti 9, 8, 7, 6, 2, 1 itu adalah bagiannya. Paham maksudnya ini? Baik. Ini namanya badal al-ba'ad minal kull. Ya, atau sering disebut dengan badal ba'ad min kull. Baik. Baik. Ya, jadi ba'ad minal kull itu pasti ada bagian-bagiannya. Misal dikatakan ya saya makan roti sepertiganya, saya makan roti seperempat, ya saya makan roti ya 2/3-nya. Nah, ini namanya badal ba'ad minal kull. Ya.
Wa fihi yakunul badalu juz'an minal mubdal minhu. Ya, kapan badal al-ba'd minal kul? Yaitu ketika badal itu adalah bagian dari mubdal minhunya. Kalau tadi Khalifah dengan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini bagian dari Khalifah apa tidak? Dikatakan bagian apa tidak? Tidak, karena kan huwa-huwa. Sama-sama dia kan. Ya, artinya kan Harun ar-Rasyid adalah mutlak 100% al-Khalifah. Nggak dibagi-bagi kan? Harun ar-Rasyid itu bukan pembantunya Khalifah. Nah, apa maksudnya? Ngerti nggak? Jadi Harun ar-Rasyid ini 100% adalah al-Khalifah. Ya, bukan berarti Harun ar-Rasyid ini jadi khalifahnya sehari saja atau hari-hari tertentu saja. Enggak. Huwa 100% gitu ya. Tapi kalau 90 dari 100, 80 dari 100, 70 dari 100, 50 dari 100, itu namanya badal al-ba'ad minal kul. Ya, coba antum bahasakan dengan bahasa matematika, ikhwah. Ya, bahasakan dengan bahasa matematika pembahasan badal ini, maka akan cepat antum paham sebenarnya. Ya, akan cepat antum paham. Dulu ketika kita pertama kali belajar badal atau pelajaran yang lain, ada seorang asatidzah kita yang selalu membahasakan itu dengan bahasa matematika, ya, dengan hitung-hitungan, mudah untuk dipahami. Ya, mudah untuk dipahami. Tapi ketika itu kita karena tidak serius belajarnya, nggak nangkep gitu. Udah lama belajar, barulah sadar. Oh iya, dulu sebenarnya kita sudah dijelaskan dengan cara yang bagus sekali dulu. Nah, sekarang ya, antum ya, coba tangkap konsep pembahasan nahwu itu dengan matematika. Ya, dengan bahasa matematika. Ya, akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, ketika kita katakan badal al-ba'd minal kul, antum katakan 90 dari 100. Kalau 100 sama dengan 100 itu badal mutabik atau badal ya, badal mutabik. Nah, kalau badal ba'd minal kul itu maka 90 dari 100. Sekarang kalau misalkan anak katakan ya, saya membaca buku ya, setengahnya. Setengahnya buku ini berarti kan 50%-nya. Paham maksudnya? Nah, 50% dari 100% ya berarti adalah sebagiannya kan. Ya, atau misalkan Anda katakan Anda membaca misalkan ya 40% dari buku ini. Badal ba'd minal kul. Paham ya? Nah, kitab ini judulnya adalah Al-Qaulul Mubin, kitab fikih. Ya. Jadi kalau Anda katakan saya membaca kitab fikih Al-Qaulul Mubin, maka Al-Qaulul Mubin adalah badal dari kitab fikih. Ini kitab apa? Kitab fikih. Ya. Ini kitab apa judulnya? Al-Qaulul Mubin. Berarti Al-Qaulul Mubin adalah kitab fikih 100%. Paham maksudnya? Ya, bukan pembahasannya setengah fikih, setengah enggak gitu. Ngerti? Nah, ini namanya badal mutabik. Ya. Saya membaca kitab fikih Al-Qaulul Mubin. Ya, Al-Qaulul Mubin adalah kitab fikih huwa gitu. Ya. Damanik misalkan kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ya. Saya melihat Abu Abdillah Damanik. Sebenarnya kan cukup saja Abu Abdillah ya. Ya, tapi bisa jadi di sini ada lebih dari satu Abu Abdillah. Ya, maka Anda tambahkan kata Damanik. Saya melihat Abu Abdillah Damanik. Nah, ini namanya badal mutabik. Tapi kalau misalkan Anda katakan saya melihat Damanik kepalanya saja. Ya, di jalan sini misalkan dari jendela situ yang kelihatan cuma kepalanya doang. Berarti kan sebagiannya. Nah, ini namanya badal ba'd minal kul. Wadih na? Baik. Contohnya misalkan tubi'al kitabu juz'uhu al-awwalu. Dicetak kitab itu jilid pertamanya. Ya, berarti kitab ini ya ada berapa jilid? Yang jelas lebih dari satu, bisa tiga, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Katakanlah empat misalkan. Dicetak jilid pertamanya, berarti masih berapa yang belum dicetak? Masih tiga. Ada total 4 jilid, baru dicetak jilid pertama. Nah, satu dari 4 adalah ba'ad. Oke? Nah, sebagiannya. Baik. Kemudian yang ketiga, badal istimal. Nah, ini tempat muskilahnya ini. Badal istimal ini yang suka ketukar dengan badal mutabik. Kalau badal ba'd minal kul, ya itu gampang ditahunya. Lihat aja konsep tadi, persen-persenannya tadi, gitu ya. Ya, tangan dari badan.
ya, halaman dari kitab, ya, sepotong dari roti, misalkan, semangkok dari mie, misalkan. Ya, bisa kita tahu kalau sebagian. Tapi badal istimal ini agak rumit. Nah, ya, antum harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan istimal. Istimal masdar dari kata istamala yastamilu, artinya mencakup atau mengandung. Ya, kita katakan misalkan, ya, yastamilu hada ala hada. Ya, artinya sesuatu ini mengandung sesuatu yang lain. Baik. Wa fihi yakunul badalu mimma yastamilu alaihi al-mubdalu minhu. Ya, jadi badal istimal itu adalah, ya, badal pada kalimat tersebut, ya, yastamilu, ya, mimma dari apa-apa yang dicakup oleh mubdal minhunya. Ya, kalau Anda masih belum paham, pahaminya begini. Badal istimal itu tidak bisa lepas dari mubdal minhunya. Ya, kalau badal ba'd minal kul itu bisa lepas, bisa terpisah. Nah, contohnya, sarrani asyari'u nadhafatuhu. Aku dibuat senang oleh jalan itu karena kebersihannya. Nah, sekarang badalnya di situ adalah kata nadhafatuhu. Ya, nadhafatuhu. Mana mubdal minhunya? Asyari'u. Nah, nah, sekarang kebersihan dengan jalan. Jalannya bersih ini. Kebersihan dengan jalan. Sesuatu yang terpisah atau sesuatu yang tidak bisa dipisah. Bisa. Ya, terpisah apa tidak? Bisa. Ya, Bisa. gimana misalnya? Kita Misalkan kita katakan damanik dan akhlaknya. Ya, bisa. saya dibuat kagum oleh damanik, akhlaknya. Ya, jadi bukan fisiknya, bukan yang lainnya, tapi akhlaknya. Bisa. Nah, sekarang damanik dan akhlaknya bisa dipisah apa tidak? Bisa. Bisa. Hmm? Akan bisa Apa? bisa dipisah. Ya, kita ngomong akhlak, baik ataupun buruknya nggak masalah. Bisa saja kan enggak, dia bukan bagian dari damanik. Hmm? Misalnya kebersihan itu bukan dari jalan, Kebersihan bukan bagian aja. dia bisa terpisah. Bukan begitu. Itu definisi dari al-ba'd minal kul. Ya. Itu kalau yang itu definisi dari ba'd minal kul. Istimal itu justru nggak bisa dipisah. Kebersihan dengan jalan itu nggak bisa dipisah. Kenapa? Karena kebersihan, akhlak, itu adalah sesuatu yang maknawi. Tahu sesuatu yang maknawi? Nah, apa maknawi maksudnya? Abstrak. Abstrak itu artinya hanya ada dalam pikiran kita. Kalau nak katakan air, meja, antum bisa punya gambaran apa dia. Warnanya apa tahu antum. Tapi kesabaran, kemudian kebersihan, warnanya apa? Bentuknya apa? Jumlahnya berapa? Nggak tahu antum kan? Nah, itu ada sesuatu yang maknawi namanya. Sesuatu yang abstrak. Konsepnya hanya ada dalam imajinasi saja. Sebatas imajiner. Baik. Jadi, kebersihan jalan itu yang membuat saya bahagia. Ya. Akhlaknya Damanik yang membuat saya kagum. Nah, mirip sekali dengan tamyiz badal ini. Ya, mirip sekali dengan tamyiz. Ya, kalau udah masuk tamyiz nanti biasanya suka ikhtilat di situ dia. Ya, maka, ya, kalau sudah masuk tamyiz nanti, ya, akan lebih rumit lagi nanti ya. Ya. Baik. Nah, jadi nadhafah, ya, cara gampangnya ya kan antum masih awal-awal ini, maka kita sampaikan begini saja. Kalau badalnya berbentuk sesuatu yang maknawi, maka itu bisa dipastikan adalah badal istimal. Nah, ulang sekali lagi. Kaidah ini, hafalkan. Kalau badalnya berbentuk sesuatu yang maknawi, maka bisa dipastikan dia adalah badal istimal. Coba bandingkan dengan contoh di atas. Badal ba'd minal kul. Kitab itu dicetak jilid pertamanya. Jilid pertama itu maknawi atau bukan? Bukan. Ada bentukannya kan? Ya. Ini jilid pertama. Antum bisa pegang, bisa raba, ya, bisa lihat dia. Ya, berarti dia bukan sebuah hal yang abstrak. Nah, kalau dia bukan hal yang abstrak, maka bisa jadi dia ba'd minal kul atau mutobik, tapi nggak mungkin istimal.
Paham ini? Istimal itu biasanya sesuatu yang maknawi. Ya, kalau antum pahami kaidah ini, ikhwah, semua pertanyaan seputar badal antum bisa jawab. Ya. Kalau antum benar-benar paham kaidah tadi, semua pertanyaan tentang badal antum akan bisa jawab. Hanya bermodalkan kaidah itu. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin belum terlalu kelihatan, coba nanti ketika antum apa namanya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan, soal-soal ujian biasanya, nah di situ akan pakai kaidah tadi. Baik. Satu lagi, cara mengetahui badal istimal atau bukan. Badal istimal ya dengan badal ba'd minal kul itu punya kesamaan pada domir aidnya. Dia mengandung domir. Ya, coba antum lihat tadi contoh yang badal ba'd minal kul, tubi al-kitabu juz'uhu al-awwal. Kan juz'uhu itu juz'uhu itu badal ya. Nah, juz'uhu itu badal. Ada domirnya enggak? Ada. Domir apa? Huwa. Huwa kembalinya kemana? Alkitab, mubdal minhunya. Nah, ini namanya domir aid namanya. Contoh yang kedua, sarrani syari'u nazafatuhu. Nazafatuhu badal. Ya, mengandung domir na'am. Ya, domirnya apa? Domir huwa. Kembalinya kemana? Syari. Nah, ini kesamaan antara badal al-ba'd minal kul dengan badal istimal. Sama-sama mengandung domir aid. Ya, domir aid namanya. Ya, makanya kadang ya, ya mirip sekali gitu al-ba'd minal kul dengan badal istimal, bahkan dengan badal mutabik kadang mirip sekali. Ya. Misalkan kalau Anda katakan sekarang, saya dibuat kagum oleh Damanik pakaiannya. Kemudian contoh yang lain, saya dibuat kagum oleh Damanik akhlaknya. Badal apa dua jumlah? Yang pertama pakaian, yang kedua akhlak. Ya, yang pertama badal apa? Badal apa? Ba'at minal kul. Nah, badal al-ba'at minal kul. Nah, yang kedua badal istimal. Wadah, no? Nah, sebenarnya pembahasan badal ini ya, Anda pernah baca di salah satu kitab itu dikatakan bahwa badal itu di ujung jurangnya filsafat. Nah, maksudnya ya, dikit lagi mau masuk ke filsafat gitu maksudnya ya. Karena kalau antum makin dalam nahu ikhwah, jatuh antum ke filsafat. Hati-hati ya. Kalau antum terlalu mendalami nahu itu rawan jatuh ke ilmu kalam. Itulah pentingnya belajar nahu itu di bawah bimbingan seorang guru biar ada yang mengarahkan antum. Baik. Ya, kenapa dikatakan begitu? Karena nisbi sekali. Ya. Patokan al-ba'd minal kul dengan istimal itu nisbi sekali. Nisbi itu yang relatif. Ya. Bisa jadi bagi anak ini istimal, bagi antum al-ba'd minal kul. Maksudnya? Nah, dulu anak pernah di mahat ujian ya, pembahasan badal ini ya. Anak jawab badal istimal. Tapi disalahkan sama ustadznya. Ya, setelah hasil ujian dibagikan, mana datang ke kantor protes, Ustaz, ini bagiannya badal istimal, antum yang ngajarin dulu kok, gini-gini badal istimal. Ya, kenapa malah disalahkan? Wah, debatlah panjang di situ. Ya, kemudian sama-sama nggak mau menang. Ya, beliau mengatakan badal kul, anak mengatakan badal istimal. Ya, kelas, diadakan ujian ulang. Ya, diganti soal itu dengan pertanyaan yang lain. Nah, artinya apa? Artinya bagi antum itu adalah badal istimal, orang lain bisa jadi menganggap itu bukan badal istimal. Nah, relatif nggak ada patokan bakunya di situ. Ya, al-muhim, yang penting kita paham saja kaidahnya tadi ya. Istimal itu pasti menggunakan sesuatu yang ma'nawi, al-ba'd minal kul itu sesuatu yang yang zahir. Nah, malhudhah sebagai penutup di situ pembahasan badal ini ada malhudhah, ada catatan tambahan ya. Yajibu fi badalil ba'd minal kul wa fi badalil istimal an yattasila kullun minhuma bidhamirin ya'udu 'alal mubdal minhu. Badal al-ba'd minal kul dan badal istimal ini yang kita sampaikan barusan wajib dia kedua-duanya itu bersambung atau mengandung domir kembali kepada mubdal minhu. Domir apa tadi namanya? Aid, dari kata ada ya'udu artinya kembali. Baik. هذا هو إخوة الكلام عن البدل نواصل في اللقاء القادم في الكلام عن الاسم المنصوب ya, ini adalah akhir dari pembahasan al-ismul marfu'. Jadi nanti ketika selesai dari pembahasan isim mansub kita ketemu lagi sama ini
ya, sama 4 tawabi ini, yang terakhirnya badal ini. Dan ketemu lagi gitu nanti. Ya, jadi dia ada pada setiap pembahasan, ada di marfu'at, ada di mansubat, ada di majrurat. Nah, ya, marfu'at alhamdulillah sudah selesai kita. Ini adalah penutupnya. Ya, pertemuan kali ini adalah penutupnya. Nah, insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke al-mansubat. Kita mulai dari tanda-tanda nasab, kemudian kita masuk apa saja posisi-posisi isim yang dikatakan menempati kedudukan mansub. Wallahu taala ala wa alam.